Anjir kan. Nggak ada itu, laporan ditolak. Kalau udah ada LP-nya itu tinggal lanjut. Itu berita lagi bohong lagi, berita lagi bohong. Mimpi kalian dicabut. Tiap hari saya cukup capek, tiap hari saya ketemu KPI, ketemu Komnas Perempuan, terus ke Dewan Pers, Kominfo, nah nanti ke KPAI, terus ke Mabes Polri. Ya memang capek, tapi untuk kebenaran nggak apa-apa capek. Sampai kemana? Ke ujung langit pun capek. Ini kita... Tapi ini harga diri. Terus kita akan ke polisi lagi, masalah tindak pidana tidak pidana umumnya, yang kekerasannya itu kan belum saya laporkan. Kemudian kita juga akan tulis surat ke Presiden, terus kemudian ke DPR, Komisi 1, Komisi 3, Komisi 10, DPD, karena duta-duta besar yang melihat ini menyampaikan kepada saya, bilang bagaimana tindakan pemerintah, bagaimana ketegasan pemerintah terhadap hal ini, yang mana perempuan dilecehkan, dan bukan seorang advokat saja, tapi perempuannya ini sifatnya perempuan dilecehkan. Karena itu perempuan juga harus bagaimana jangan sampai perempuan dilecehkan. Ancaman di atas 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun aja bisa ditahan, apalagi 6 tahun. Ini kan baru laporan, belum BAP, belum. Jadi dia merasa masih bisa bebas aja. Sebelum dia keluar negeri bagus, jalan-jalan bagus. Sebelum dia nggak bisa keluar negeri lagi, karena harus menghadapi proses hukum gitu. Alhamdulillah. Karena itu sekarang saya cuma menghimbau. Karena semua menyampaikan gitu kan, saya tidak menuduh. Saya bilang kalau dia benar pun informannya polisi, itu sesuatu yang baik. Karena dalam rangka memberantas narkoba. Tapi bukan berarti kalau dia sebagai informan terus harus dibantu barter perkaranya. Tapi kalau Pak Argo bilang dia bukan, ya sekarang ada 5 perkara, tanda lapornya diserahkan kepada saya akan bilang, akan cek ini kenapa perkara ini nggak jalan, ini perkara ini nggak jalan. Kalau memang omongan-omongan informasi itu tidak benar, justru saya kan tidak menuduh, saya hanya mengatakan, menghimbau jangan sampai hal-hal itu mengganggu proses laporan polisi terhadap diri perempuan itu aja. Siapa yang menuduh? Kan kata-kata saya jelas. Saya menghimbau, meminta kepolisian untuk segera laporan-laporan ini jalan. Saya menghimbau, malah jika perlu saya menghadap DIR, menghadap Kapolda. Ini laporan ini belum jalan. Lawyer juga ada beberapa lawyer yang perkaranya belum jalan, yang dihina-hina sama dia. Melani, ya wajar lah, nama seorang ibu, padahal kan nggak ada perebutan anak. Nah di situ Melani lupa, dikira saya ngelus-ngelus ini untuk tapi kan kamu ada ucapannya wajar, karena wajar seolah-olah menghajar saya karena perempuan ini seorang ibu yang mempertahankan anak, itu kan keliru. Jadi pantas saya dimaki-maki, dan saya tidak pernah mengganggu, dan saya kan kuasa hukum doang. Sampai dibilang berdebat sampai nimpuk-nimpuk handphone. Pantas nggak nimpuk-nimpuk handphone, bentak-bentak saya, dan saya nggak bisa ngomong. Terus sampai lempar kacamata segala rupa. Kalau misalnya itu benar-benar dilempar handphonenya, itu namanya terlepas, bisa bahaya diri saya. Dan ini walaupun
walaupun tidak kena, tetapi harga diri saya sudah diinjak-injak. Saya ini seorang perempuan, dan semua orang kalau ditanya semua menangis melihat perlakuan mereka, karena mereka juga kenal siapa saya. Mereka kan ngikutin saya di media sejak sebelum tahun 2000 dan tahu sepak terjang saya, langkah-langkah saya. Begitu lamanya 20 tahun lebih saya menjaga prestis saya, tiba-tiba mau dihancurkan seketika itu juga oleh orang yang nggak sepadan lah dari segala hal, dari umur, dari ilmu, dari attitude. Kenapa saya harus dipertemukan seperti ini dan tidak diberitahu? Kalau ada saya tahu kan saya pasti mundur, saya nggak mau. Ini kan Melanie yang terlibat juga mengeluarkan statement gara-gara kasus ini dia jadi berkurang jobnya gara-gara ibu ada wacana mau melaporkan. Itu tanggapan ibu gimana? Oh, apa sih? Dia yang punya sayang korban kok jadi pikiran mereka tuh duit aja. Hah? Kok nggak ada pikiran yang di luar itu, yang bukan saya maaf bahasa dulu, saya ini kok ukuran dia ini korbannya sesama perempuan ngomongnya saya nggak ada job ini apa dia nggak lihat saya udah korban, saya capek kesana kemari untuk mengembalikan harkat martabat saya. Orang itu udah nggak ada hatinya ya, duit aja yang dia pikir, nggak ada job. Terus saya apa? Kamu bisa mikir saya pulang dari Bandung, mulai dari hari Senin, sekarang hari Jumat, nggak ada kerja saya. Kerjanya ngelapor sini, menghadap sini, ini masih ada kerjaan lagi, saya mesti ke sini. Oh, saya nggak mengeluh soal job. Sudah 5 LP sudah bergabung sama saya. Saya nggak tahu terus satu lagi Leonardus lupa saya namanya, dari Kelapa Gading. Kemarin udah datang bawa LP. Cuma nggak tahu kok dia nggak bisa. Dia bilang ibu sibuk, dia pulang lagi. Jadi kalau bisa berarti 6. Disitulah setiap orang sombong, setiap orang takabur, disitulah kehancuran dia. Lihatlah. Kalau dibilang kecewa, saya of course yes, I feel disappointed karena saya kehilangan pekerjaan. Ada 3 pekerjaan yang cukup besar bilang, karena kan orang kan nggak tahu, klien kemarin salah satu bank besar akhirnya mundur untuk MC dan influencer karena dibilangnya Melanie Ricardo dilaporkan ke polisi, kan seolah kayak hal yang benar-benar melanggar hukum. Padahal coba deh teman-teman lihat sendiri ya, apa yang saya lakukan itu sama sekali tidak berpihak. Saya tidak berusaha untuk intentionally berusaha menyakiti siapapun juga. Yang saya lakukan justru untuk bisa menyelamatkan supaya keadaan paling nggak bisa lebih terkontrol, gitu aja. Sama sekali, udah bisa bilang, begitu kelar acara, saya masih tanya sama yang bersangkutan, Bu, are you okay? Saya masih bercandain, Bu, abis ini, wah ibu harus tensi dulu nih, Bu, masih bercanda, masih ketawa, masih ajakin, yuk. Setelah saya bilang, Bu, sorry ya, apa yang kejadian. Bukan saya minta maaf ya, tapi I'm sorry for things happen like that. Karena kan ini tamu datang ke rumah kita, ya dong, rumah saya dan rumah Bang Hotman gitu. Jadi menurut saya, siapapun tamu datang ke rumah kita, kalau nggak nyaman, kita harus sorry ya. Kata maaf itu kan penting, bukan berarti kita pihak yang salah, gitu aja. Akan melapor balik? Saya dibilang katanya berpihak gitu. Nah, maka sebab itu saya menjelaskan melalui YouTube channel saya bahwa apa yang saya lakukan, kenapa saya tidak mengelus pihak yang B, kenapa saya hanya mengelus pihak yang A, kenapa saya hanya memegangi pihak yang A, padahal menurut pihak yang B adalah korbannya. Saya nggak ada urusan. It's not my business. It's not my problem. I don't wanna get involved. Saya nggak mau ikut campur urusan yang bukan urusan saya. Urusan saya kerja, cari uang yang halal, nggak gimmick, nggak settingan, kerja yang lurus, yang lempeng buat anak-anak. Jadi pada saat itu terjadi, 2 orang lagi berselisih. Coba saya sekarang tanya sama teman-teman wartawan, kalau ada 2 orang yang lagi ribut, yang satu kelihatannya tenang duduk, ya, karena posisinya kan duduk yang pihak yang B, pihak yang A dalam pada duduk udah berdiri, bahkan membanting beberapa kali kacamata dan handphone kalau nggak salah. Apa yang dilakuin? Menurut saya orang kalau punya common sense ya, pasti logika kita adalah memegang orang yang lagi uncontrol. Kemarin salah satu netizen berkomentar dan menurut saya ini bagus banget analoginya. Saat rumah kebakar, apa yang kita lakukan untuk menyelamatkan rumahnya? Apa kita nyemprotin air ke apinya? Apa kita nyemprotin air ke bagian rumah yang belum kena api?
Of course dong, nyemprotin api, nyemprotin air ke apinya supaya bisa menyelamatkan setengah dari rumah yang mungkin belum kebakar. Nah saat itu Nikita was on fire. Nikita tuh berapi-api banget, kesel, sedih, marah karena soal anak. Biasanya kan ibu kalau soal anak, dalam banget gitu. Makanya saya berusaha untuk memegang Nikita. Mungkin kalau saya nggak pegang Nikita, saya nggak berusaha nenangin Nikita, mungkin, saya bilang mungkin ya, possibilities-nya ada banyak banget. Mungkin aja bisa terjadi yang lebih parah dibandingkan apa yang teman-teman lihat saat ini. Karena saya peduli dengan pihak B dan pihak A, supaya tidak terjadi hal yang lebih parah lagi. Misalnya, ini hal lebih parah bukan cuma pukul-pukulan mas, serangan jantung. Kita nggak tahu, namanya orang udah usia, atau nih kita juga anak-anak muda sekarang banyak yang gampang sakit dengan begitu emosinya. Makanya saya bilang, Nek, tenang, takut kamu sakit, bisa stroke, bisa serangan jantung. Karena saya peduli, takutnya terjadi apa-apa, dan itu kan penonton lengkap semua. Orang hanya begini aja, videoin, posting, udah nyebar. Dan satu lagi, kalau memang saya mau dilaporkan, saya tidak sama sekali memposting, tidak sama sekali. Teman-teman boleh cek di feed di Instagram apa yang terjadi saat itu, saya tidak posting sama sekali. Kenapa? Saya tidak membenarkan orang yang posting, saya tidak menyalahkan orang yang posting, itu personal choice, itu pilihan pribadi masing-masing. Karena mungkin ada orang yang ngerasa ini urusan saya pengen nge-posting karena ada tujuan tertentu. Tapi buat saya nggak mau posting, tau nggak kenapa? Karena bukan urusan saya. Seperti saya bilang, saya nggak mau ikut campur yang bukan urusan saya. Urusan saya cuma cari uang buat keluarga yang halal, lempeng, lurus, dan we'll see. Karena saya sebetulnya udah merugikan bukan cuma material. Kalau buat saya rezeki itu dari Tuhan. Kalau Tuhan sekarang tutup, ntar Tuhan besok buka, itu mah udah miliknya Tuhan. Cuma kan imaterial, kayak misalnya sekarang nih, banyak orang yang telepon gitu, sampai kayak tempat-tempat yang saya dulu suka pelayanan untuk melayani anak-anak yang sedang berjuang dengan kanker. Melanie kenapa dilakukan polisi? Kan gak enak. Teman-teman boleh lihat sekarang rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus, ya kan? Saya pernah nggak ribut, berantem, settingan dan segala macam. Lihat sendiri, saya kalau kerja lempeng, lurus, cari uang yang halal. Kita lurus lempeng aja belum tentu hidup nyaman, apalagi kita mau kanan kiri, itu gitu aja lah. Pengacara udah ada standby kalau misalnya aku mau melaporkan balik. Tapi aku sih berharapnya makanya aku merilis YouTube channel aku, karena ya aku nggak pengen punya musuh sih. Maksud saya juga sampai saat ini saya berdoa semoga Bu Elsa dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena saya tahu untuk orang seusia Bu Elsa menghadapi keadaan seperti itu, saya tidak bilang yang benar A atau yang salah B ya, tapi maksud saya untuk kejadian yang sebesar itu dan viral di mana-mana orang melihat kan pasti it's tough, itu berat. Dan saya berdoa buat dia semoga Bu Elsa dalam keadaan sehat. Akan ketemu Dengan sangat sukacita, dengan sangat senang saya akan bertemu. Kemarin ada yang TV pengen mempertemukan saya, katanya mengaporkan, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya nggak tahu dalam keadaan kondisi emosi seperti apa kita masing-masing, dan saya nggak mau kalau ketemu di depan TV. Tapi kalau diajak ketemu nggak di depan TV, of course saya orang nggak mau punya musuh. Dan menurut saya apapun masalah serumit, secomplicated apapun, kalau kita duduk, kita ngobrol dengan kepala dingin, pasti ada solusi. Ya kalau ditelepon, diajak ketemu, pasti, dan kalau ada mediator, pasti, why not? Gitu. Oke. Ini jadi kepikiran nggak sih, Mel? Enggak lah, banyak hal yang harus dipikirin. Saya punya pegawai yang harus kerja, punya mbak, punya tukang kolam, punya supir yang harus kerja. Kalau saya mikirin beginian, saya nggak kerja. Yang penting mah saya lempeng, lurus. Kalau kita benar, kita percaya Tuhan ada di pihak kita, Tuhan yang benar. Oke? Oke. Teman-teman sudah baca sendiri. Kalau saya kan hanya mengucapkan selamat aja kan. Saya nggak ada kata-kata saya tidak ada yang aneh ya. Kalau memang dia udah punya papa baru, ya saya kan mengucapkan selamat. Gitu. Saya bukan orang tua yang sempurna. Saya bukan orang tua yang bisa memberikan apa maunya dia. Kalau dia udah mendapatkan papa baru, ya pengacaranya itu, ya saya mengucapkan selamat kan. Kata-katanya juga bijak kok. Kata-katanya nggak menyindir atau nggak apa, saya mengucapkan selamat. Kalau memang itu papa barunya bisa membimbing dia ke jalan yang lebih benar, yang lebih baik, menjadi akhlaknya lebih baik, lisannya menjaga lisan, bisa menutup aurat. Syukur alhamdulillah kalau ada orang yang bisa membimbing dia. Kan nggak ada bekas anak, ya biar gimana pun dia ada darah saya kan, ada maksudnya nggak ada bekas anak. Saya nggak merasa tergantikan. Cuman di Instagram itu dia mengucapkan ada papa baru, ya saya ucapkan selamat. Biarkan saja lah. Saya mau lihat aja kalau misalnya setelah punya papa barunya ini kan saya mau lihat gitu. Gimana nih setelah ini akhlaknya gimana? Gimana setelah ini lisannya, sikapnya, attitude-nya gimana? Mudah-mudahan kalau misalnya dia lebih baik cara berbusananya, lisannya, sikapnya, ya syukur alhamdulillah. Tapi untuk ketemu atau bicara enggak. Kurang kasih sayang. Padahal saya 10 tahun 2003 mamanya meninggal, saya sampai 2014 saya belum menikah, baru menikah 3 tahun yang lalu. Jadi selama 10 tahun saya
meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk fokus membimbing anak-anak, membimbing Vanessa sama adiknya. Jadi kalau dibilang kurang kasih sayang, lucu gitu ya, lucu sekali gitu. Saya tidak egois, justru saya tidak menikah 10 tahun untuk memberikan waktu yang banyak pada dia, untuk memberikan kasih sayang ke dia. Jadi kan ini jadi kontradiktif gitu. Dia bilang kurang kasih sayang, tapi dia nggak melihat gitu betapa saya 10 tahun nggak menikah tuh untuk dia gitu. Dan saya baru menikah lagi tahun 2014. Jadi soalnya kemarin kan dia juga seolah membangun opini publik kalau dia pergi 2007 lalu itu gara-gara mamahnya. Nah, mamahnya kan belum ada, saya belum menikah. Saya belum kenal sama mama sambungnya sekarang. Saya baru menikah tahun 2014 kemarin. Dan hubungannya semakin membaik setelah saya menikah karena yang mendamaikan, yang merangkul saya dan Vanessa justru mama sambungnya. Jadi kan menggiring opini publik supaya menyalahkan mama sambungnya, kasihan kan. Mantau terus ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan ya saya harus memberikan komentar ya, itu kan tanda kasih sayang saya sama dia. Kalau saya memberitahu atau komen foto-fotonya dia, itu kan saya masih sayang sama dia, saya masih memberitahu dia supaya dia jangan seperti itu. Itu aja sih. Hanya nonton lagi capek lah mas, udah biarin aja. Dia kan sudah dewasa ya, sudah bukan anak kecil lagi, umurnya udah hampir kepala 3 gitu ya, udah tahu mana yang baik mana yang tidak gitu. Saya udah nggak mau komen lagi, udah nggak mau ikut campur lagi masalah dia gitu, udah capek deh ya, biarkan saja lah. Saya hanya mau nonton aja gitu, mau nonton aja sampai di mana sih episode selanjutnya. Ya kalau saya bilang dia udah dewasa kan, pas tangan dalam hari ini kan, dulu dia masih di bawah umur ya, saya masih bisa mengarahkan dia. Waktu dia kabur masih umur 16 tahun kan. Nah sekarang kan sudah dewasa, ya udahlah ya, keputusan dia ada keputusan yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan seperti kemarin foto-fotonya dia seperti itu yang tidak layak dan tidak pantas dilihat oleh publik di media sosial, terus foto-foto vlognya dia di YouTube, itu kan membuat saya miris melihatnya gitu ya. Padahal dia punya multi talenta gitu, sebenarnya dia kan bisa menunjukkan bakatnya dia. Dari talentnya dia dulu yang saya arahkan ya, saya masukkan dia khusus sekolah musik, main gitar, nyanyi, ada bisa main DJ juga bisa. Itu kan bisa dia tonjolkan hal-hal yang positif yang harus ditonjolkan. Kenapa hal-hal yang seperti itu? Jadi saya sebagai orang tua ya merasa nggak pantas lah untuk dilihat ya. Sakit ya, ini sih ya biasalah, karena pikiran aja sih, asam lambungnya aja sih, asam lambung biasalah mah. Ya banyak ini ya, dampaknya juga ke istri saya. Jadi gara-gara menyudutkan dia, padahal dia kan niatnya baik ya, malah disudutkan seperti itu, malah dijelek-jelekan seperti itu. Saya kasihan sama dia, jadi ya udah asam lambungnya naik ya. Tapi sekarang sih alhamdulillah ya, doain teman-teman deh supaya sembuh ya untuk mama sambungnya Vanessa. Tanya aja Vanessa, kan saya bilang nggak ada komunikasi, saya nggak tahu di mana. Kan saya juga di Pemalang, saya juga banyak urusan di Pemalang. Saya juga ke Jakarta juga, ini kan ada ya bintang tamu, karena kemarin Vanessa banyak bicara yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya saya harus bicara. Dulu saya diam selama 10 tahun. Dia kabur, saya diam. Ya, saya tutup aibnya. Wartawan tidak ada yang tahu gitu. Nah, tapi sekarang saya harus bicara. Saya diam salah, nggak bicara juga salah. Tapi saya harus bicara karena sudah menyangkut masalah harga diri, menyangkut masalah harkat dan martabat saya sebagai orang tua ya, yang harusnya tidak seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.